selamat datang di YouTube channel Gue Sehat. Kali ini kita ada di video ngobrol bareng expert. Topiknya adalah gangguan tumbuh kembang anak, yaitu terlambat bicara. Tapi biar jelas, kita ngobrol bareng expertnya ya. Kali ini sudah hadir Hai Mam semuanya, saya Cecilia Sinaga, psikolog klinis anak dari Presiden Special Needs Center di Cikarang. Halo Mbak Ira. Halo Mbak, ngobrol tentang tumbuh kembang anak, tapi gangguannya adalah terlambat bicara. Oke. Apa sih yang tanda yang mudah terlihat untuk dideteksi orang tua kalau anak terlambat bicara? Oke, yang pertama, anak terlihat pasif atau anak lebih banyak menyendiri, yang pertama. Yang kedua, anak memiliki kosakata yang sangat sedikit, atau si anak lebih sering menggunakan gestur atau gerakan tubuhnya ketika mengkomunikasikan sesuatu. Nah, yang terakhir, biasanya anak yang terlambat bicara akan lebih mudah tantrum ketika dia merasa marah atau keinginannya tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Oke, faktor apa sih Mbak yang menyebabkan terlambat bicara ini bisa terjadi? Oke, faktor penyebab terlambat bicara ini ada banyak. Yang pertama mungkin dari oral motor anak. Nah, anak yang lahir dengan oral motor yang kurang baik tentunya akan mempengaruhi artikulasi atau kemampuan bicara anak. Yang kedua, adanya gangguan perkembangan seperti intellectual disability atau potensi kecerdasan yang ada di bawah rata-rata. Nah, yang ketiga ini biasanya anak-anak yang pola pengasuhannya kurang interaksi dua arah dengan orang tuanya. Nah, jadi pola pengasuhan ini tetap memegang peranan penting ya Mbak ya dalam tumbuh kembang si anak. Yang terakhir, ini yang lagi banyak terjadi saat-saat ini, penggunaan gadget ataupun ketergantungan terhadap gadget yang secara berlebihan. Jadi anak punya waktu screen time tapi waktunya tidak dibatasi alias sudah ketergantungan. Oke, dari faktor yang kedua terakhir itu adalah pola asuh dan penggunaan gadget. Ya. Jadi bisa dibilang lingkungan mempengaruhi gangguan tumbuh kembang anak yang terlambat bicara ini ya? Ya, sangat mempengaruhi karena pada dasarnya 5 tahun usia pertama anak atau golden age, anak perlu mendapatkan stimulasi interaksi dua arah yang sangat banyak dari lingkungan keluarganya. Karena anak mendapatkan pemahaman, melatih bicara, kemudian juga melatih kemampuan emosi anak dan juga perilaku anak, semuanya ada dari rumah. Nanti ketika anak sudah distimulasi di rumah, baru anak akan tampil ke masyarakat dalam bentuk sekolah usia dini, misalnya sekolah preschool, sekolah TK, dan lain-lain. Benarkah kalau anak yang terlambat bicara nanti akan kesulitan juga untuk belajar membaca? Nah, anak yang terlambat bicara sudah pasti pemahamannya terhadap informasi di sekitarnya juga kurang. Karena bicara ini dibagi menjadi dua Mbak, ada bahasa reseptif dan ada bahasa ekspresif. Kalau reseptif di mana kemampuan anak menangkap informasi dari lingkungan yang disampaikan kepada dia. Contohnya menangkap instruksi, berdiri, maka anak akan berdiri. Ambil, anak akan ambil. Nah, ketika bahasa reseptifnya terganggu, secara otomatis untuk mengekspresikan apa yang dia inginkan juga akan terhambat karena anak tidak memiliki pemahaman dan tidak punya kosakata untuk diungkapkan dalam bentuk kalimat. Jadi biasanya anak-anak yang terlambat bicara ini akan kesulitan ketika mulai belajar konsep-konsep dasar, contohnya mengenal bentuk, mengenal huruf, menulis, terutama membaca. Kalau misalnya orang tua menemukan anaknya ternyata terlambat bicara, kapankah harus terapi bicara atau cukup dengan stimulasi aja? Oke, jadi ada dua macam penanganan. Yang pertama dengan cara stimulasi, yang kedua dengan cara tindakan profesional dari terapi. Nah, untuk membedakannya perlu diketahui Mams kalau anak-anak yang membutuhkan stimulasi biasanya disebut anak lambat berkembang. Jadi keterlambatan bahasa atau keterlambatan tumbuh kembangnya berada maksimal hanya 1 tahun atau 1,5 tahun dari anak seusianya gitu. Tapi kalau misalnya termasuk keterlambatan bicara, biasanya keterlambatannya sudah lebih dari 1,5 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Jadi ketika mama melakukan observasi dari interaksi anak dengan anak-anak sebayanya, biasanya akan lebih terlihat. Anak-anak yang seusianya sudah banyak bicara, sedangkan anak kita belum. Nah, kalau mama lihat ternyata sama sekali belum ada verbal yang keluar, berarti mama segera pergi ke psikolog untuk mendapatkan rekomendasi terapi bicara. Tetapi kalau kata sudah mulai ada, tetapi kosakatanya kurang. Nah, kalau kosakata kurang, itu bisa dilatih di rumah dengan interaksi dua arah secara intens. Kalau untuk mencegah supaya anak tidak terlambat bicara, apa sih stimulasi yang gampang dilakukan untuk semua mams di rumah?
Oke, stimulasinya sangat gampang. Yang pertama, harus punya waktu khusus untuk berinteraksi bersama anak. Jadi waktunya tidak 1 jam, 2 jam, 3 jam, tapi selama 1 hari, moms harus rutin melakukan interaksi. Misalnya mengajak bicara anak, ketika anak makan sambil diajak bicara, ketika mandi juga diajak bicara, sehingga kosakata anak bertambah banyak. Nah, selain itu, selain kosakata bertambah banyak, anak juga terbiasa melakukan interaksi 2 arah. Ketika namanya dipanggil, anak menoleh ke arah mama, kemudian mama juga menyampaikan instruksi, anak juga memahami. Jadi, waktu bermain atau waktu kegiatan sehari-hari bersama anak harus dilakukan interaksi 2 arah. Kuncinya 2 arah, bukan Betul. cuma membiarkan anak nonton TV sendiri, Ya, ibunya betul. sibuk sendiri ya. Betul. Oke, terima kasih penjelasannya Mbak Cecil. Cukup jelas banget. Itu tadi tentang terlambat bicara si kecil. Kalau moms punya pertanyaan lain tentang tumbuh kembang anak, jangan lupa langsung aja diisi di kolom komentar. Habis itu di like, terus di share ke teman moms. Terima kasih ya Mbak Cecil untuk Sama-sama. kesempatan kali ini. Semoga bisa membantu dan menjawab pertanyaan moms. Sama-sama. Dah. Bye.